yang kami hormati Ketua PID dan anggota. Jadi berkaitan dengan radio Sultan Taha FM ini dulu tahun 2018 sudah berdiri, pendiriannya ada dan dinamakan Radio Sulta. Tapi belakangan ini UIN kan pakai idiom Suta. Jadi kemudian kami mendaftar di SIM P3 itu Radio Sulta FM. Ya, sesuai dengan idiom terbaru. Latar belakangnya memang hanya untuk ini latar belakang dan tujuan memang untuk menjadi tempat praktek mahasiswa, prodi, KPI dan jurnalistik Islam terutama, dan yang lain MD, BPI, itu baik. Kemudian tujuan yang umum itu yang memenuhi kepentingan untuk komunitas dan memberi informasi kepada masyarakat sekitar dan sivitas akademika UIN SS Jambi. Visi radio ini menjadi radio informatif, terbuka dan komunikatif di kalangan sivitas akademika UIN SS Jambi. Misinya mengakomodasi aspirasi dan merekatkan hubungan sosial sivitas akademika Universitas Islam Jambi menjadi wadah mahasiswa untuk mengenai praktek dalam pengembangan bakat kreativitas mahasiswa Universitas Jambi, memberikan informasi mengenai tridharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian Universitas Islam Jambi, memberikan hiburan dan yang ini bersifat Islami bagi sivitas akademika Universitas Jambi. Di aspek manajemen ini sesuai dengan CP3 bahwa ada dua pembagian besar, satu Dewan Penyiaran Komunitas, yang kedua Badan Pelaksana Penyiaran Komunitas. Dewan Penyiaran Komunitas itu ketua Bapak dekat sendiri Pak Dr. Zulkarnain Maki yang sekaligus pengusul di CP3 itu. Kemudian ada Kepala Desa juga dan sudah ada surat rekomendasi dari desa kami tampilkan di dalam berkas ini. Pak Mulyadi, kemudian Pak Wakil Dekan 1 Pak Dr. Deyan Susabro SC MAHUM, kemudian Pak Dr. Sanul Tubara MHI yang berhalangan hadir ini karena satu rapat yang harus diikuti. Kemudian di Badan Pelaksana Harian, pimpinan umumnya adalah Pak Abdul Halik, sudah datang kemarin ke sini dengan saya. Kemudian saya sendiri sebagai Wakil Ketua. Tugas-tugasnya sudah kami nyatakan di situ, Badan Pelaksana Penyiaran Komunitas dan Dewan Penyiaran Komunitas itu. Kemudian Kepala Bidang Penyiaran sekaligus Kepala Stasiun Radio Pak Usial MM. Pak Usial ini sudah dia yang mendirikan awal radio ini dari awal sekali merintis bersama dulu dengan pertama terdakwa Pak Samsul PhD. Tugasnya dinyatakan di sini. Sementara koordinator program yaitu koordinator program religius, pendidikan, musik, live event dan news, talk show, kemudian penyiar itu semua mahasiswa yang aktif di Radio Sultan ini. Ada tidak hadir tapi mereka semua adalah mahasiswa. Yang bagian teknik ini adalah staf di Fakultas Dakwah dan bagian keuangan adalah staf juga di Fakultas Dakwah. Untuk Siti Hasanah dan Pak Pasti. Iya, ada hiburan. Ya. Nah, saya berpengen ada memang jam tertentu yang hiburannya Islami karena kita UIN. Ya memang ada itu. Artinya misal jam santai mahasiswa duduk-duduk di kantin atau mahasiswa lagi sarapan atau segala macam, masuk program hiburan yang berbicara hiburan Islami. Selawatan kah, mungkin bisa 10 sampai 15 menit. Artinya tidak selingan karena memang cakupan hiburan itu dihitung persentasenya. Kalau cuma selingan-selingan kita menghitung persentasenya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung saja, kalau untuk program acara yang sudah kita tampilkan selama ini, itu pada saat buka siaran pukul 7.00 hingga jam 8.00 itu adalah Selamat Pagi Kampus.
Nah, kemudian dilanjutkan dengan mahasiswa bicara, kemudian entrepreneurship, hiburan siang, bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian ada Yuka di situ, yuk kita baca Al-Quran, kemudian hiburan Islami langsung ditutup kurang lebih pukul 16.00. Jadi acara kita tidak terlalu banyak dan semuanya itu adalah dibawakan oleh semua mahasiswa yang aktif seperti disampaikan oleh Pak Arfan tadi, karena kesemuanya ini memang untuk mendidik mahasiswa supaya tampil menjadi seorang penyiar di sebuah radio. Jadi oleh karena itu kita ini cuma hanya memfasilitasi bagaimana mereka, karena memang kita memiliki prodi komunikasi penyiaran Islam. Jadi kalau tidak ada wadahnya untuk praktek, nanti mereka akan kehilangan. Jadi oleh karena itu, itulah makanya radio ini didirikan pada tanggal 2 Februari 2018 yang lalu. Jadi kurang lebih radio ini sekarang ini sudah masuk ke tahun yang keempat. Seperti itu. Dan awalnya memang seperti kata Pak Arfan tadi, namanya adalah Sulta FM. Frekuensinya 107,7, kita ambil dari frekuensi komunitas. Karena frekuensi komunitas itu ada beberapa, sampai saat ini tidak satu pun di Provinsi Jambi yang memakai, makanya kita coba mengambil satu di antaranya. Nah, sehingga sampai saat ini itulah yang kita pakai frekuensinya. Yang mudah-mudahan dengan adanya EDP ini tentunya akan lebih menguatkan kami demi jalannya Radio Sulta. Penilaian sebenarnya lebih cenderung ke masalah aspek program. Ini kawan-kawan tadi atau ketua dan Pak Nazmin tadi memang lebih banyak menyinggung persoalan isi siaran atau program siaran. Bahwa semua prodi yang ada di Fakultas Dakwah itu bisa memanfaatkan keberadaan Radio Sulta FM ini. Selain itu pula, sebetulnya ke depannya bila mana radio ini memang benar-benar bisa berjalan dengan baik, tidak tertutup kemungkinan fakultas-fakultas lain di dalam UIN Sultan Saifuddin Jambi ini pun bisa ikut berkontribusi mengisi acara-acara yang ada di radio. Karena apa? Karena segala sesuatunya mungkin tidak bisa diisi sendiri oleh Fakultas Dakwah. Misalnya ketika membahas kajian tentang hukum, kita mau tidak mau melibatkan syariah. Nah, begitu juga kajian tentang ekonomi. Bahwa semua prodi yang ada di Fakultas Dakwah itu bisa memanfaatkan keberadaan Radio Sulta FM ini. Selain itu pula, sebetulnya ke depannya bila mana radio ini memang benar-benar bisa berjalan dengan baik, tidak tertutup kemungkinan fakultas-fakultas lain di dalam UIN Sultan Saifuddin Jambi ini pun bisa ikut berkontribusi mengisi acara-acara yang ada di radio. Karena apa? Karena segala sesuatunya mungkin tidak bisa diisi sendiri oleh Fakultas Dakwah. Misalnya ketika membahas kajian tentang hukum, kita mau tidak mau melibatkan syariah. Nah, begitu juga kajian tentang